Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke tangkai jantungnya, ke hatinya, ke tulang sumsumnya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan matilah hati yang sudah dititipkan Allah. Kalau hati itu mati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum awal, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Orang yang hatinya mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara. Karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berpikir adalah orang yang ketika hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki yang balik berakal itu hatinya dihidupkan. Karena khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan haji? Fala rafatha, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan Arab, riba, namimah, wala jidal, tidak kasar lidahnya, mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kabil berkurban, Habil pun berkurban sama. Tapi kenapa kurban yang diterima hanyalah kurban Habil? Maka Habil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima Allah hanya dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur, wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka. Lalu amal itu dilihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki, kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardan minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak-anak yang lahir ini membawa iman. Tidak pernah orang tua disuruh menanamkan iman kepada anak-anaknya. Anak-anak itu sebelum masuk ke rahim istri, sebelum masuk ke rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Jangan kau sangka anakmu beriman karena engkau memasukkannya ke sekolah. Wahai para bapak ibu guru, jangan kau sangka anak didikmu beriman karena engkau
engkau hanya menjaga imannya supaya tidak lepas. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman dalam badannya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang minum khamar, pemakai sabu-sabu, tidak akan sakau kalau ada iman dalam dirinya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman dalam dirinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari, mereka dengan enaknya berjalan di mal, di pusat perbelanjaan, tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah. Makananmu menjadi darah daging ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tidurmu menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa amut. Keberkahan anakmu menikah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak-anakmu menjadi berkah ketika kau sebut nama barakallahu laka fil mawhub. Allah berikan berkah. Rezekimu menjadi berkah ketika kau katakan Allahumma anzilir rahmata wassalamata. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena sesungguhnya berapa banyak orang yang berilmu tapi sesungguhnya tidak mengamalkannya. Kabura maqtan indallah, murka paling besar. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih-benih itu tidak disiram, dia diletakkan di pasir kering kerontang. Akhirnya iman itu mati. Anak-anak kita berjalan di atas dunia, mereka hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah. Mereka hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Tapi ketika kau jaga imannya, maka dia akan menjadi orang beriman. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Kalau fahamlah manusia dengan bahwa tujuan hidup mencari ridha Allah, maka kalau dia dapat dia tidak akan bangga, karena dapatnya itu bukan tujuan. Dapat itu hanya baru sekedar sarana. Kalau tidak dapat dia tidak kecewa, karena tidak dapat ada skenario yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak seusiamu, satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal. Apa khalaqnakum abatha? Apakah kamu diciptakan sia-sia? Kau bukanlah daun yang jatuh dari ranting kayu, lalu kemudian kayu patah tumbang dihembus angin. Begitu berlalu saja, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, pikiran, detak jantung, buah pinggang, nafas,
semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa lalumu yang bergelimang dosa, Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan pikiran. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista. Tapi ada yang paling penting, kau sucikan hatimu dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Iyyakum wal hasada. Jauhilah hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan segala perbuatan baikmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Laki-laki yang balik berakal, sehat wal afiat, telinganya wajib mendengar wasiat dari khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan curang. Kalau pemimpin takut kepada Allah, dia tidak akan makan hak rakyatnya. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam takut kepada Allah, dia tahan bala tentaranya. Jangan kalian lewat, jangan kalian lalu, karena aku mendengar ada semut-semut yang sedang berkumpul. Mereka mau melindungi dirinya, takut terinjak pasukan tentara Sulaiman alaihissalam. Begitulah kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Allah. Orang kaya tidak akan membiarkan tetangganya rumah kebakaran, dibiarkan tidur di tepi jalan. Kenapa? Imanmu bukan diukur berapa hebat tahajudmu. Imanmu diukur bukan berapa masjid yang kau bangun. Imanmu diukur bukan berapa banyak hartamu. Imanmu diukur bukan berapa kali kau ke Makkah, berapa kali haji, berapa kali umrah. Imanmu diukur adalah sudahkah kau merasakan perasaan tetanggamu. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Alladzi yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga dalam keadaan kelaparan, meraung, meratap. Anaknya tidak bisa sekolah, lapar, perut tak bisa ditunda, kelaparan tidak bisa disanggah. Maka apa yang dapat kau lakukan? Ittaqin nar walau bisyikki tamrah, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebelah korma yang ada di tanganmu. Tapi dapat kau bagi dua, setengah untuk perutmu, setengah kau bagikan kepada sahabat, kerabat, tetanggamu. Disitulah kau selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ibadahmu menghadap Allah, hebat tahajudmu. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang menghadap Allah, bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Qad satama hadza, dia sudah mencaci maki saudaranya. Akala mala hadza, memakan harta saudaranya dengan cara batil. Wa qadhafa hadza, menuduh orang dengan cara batil, memfitnah orang, mencaci maki orang, menyumpah serapah orang. Uqizat hasanatu, diambil semua pahalanya. Ada yang sholatnya diambil, ada yang puasanya diambil, ada yang zikirnya diambil, ada yang hajinya diambil. Faniat hasanatu, habis amalnya. Walam yuqda alaih, yang mengantri masih banyak, yang menuntut masih panjang. Uqizat khotayahu, diambil dosa mereka. Tsumma turi'at ilaih, dicampakkan kepada dia. Tsumma turi'at finnar, dia masuk neraka bukan karena tidak sholat, dia masuk neraka bukan karena tidak puasa, dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia sholat, dia berzikir, dia puasa, dia bangun masjid. Dia masuk neraka karena zalim kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa ditutupi dengan menangis di samping Ka'bah, tapi dosa kepada manusia, kau mesti minta maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kirimkan doa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh, hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai. Tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor, hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amana wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi al madinati al 'azimah. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.